ini kita ada di Braga dan kita sekarang bakal nge-vlog tentang sejarah bangunan-bangunan yang ada di Braga. Bakmi Cokin didirikan pada tahun 1995 oleh Cokin, seorang imigran dari Tiongkok yang membawa resep bakmi khas dari kampung halamannya. Awalnya hanya berupa gerobak sederhana, kini telah berkembang menjadi rumah makan legendaris di Bandung yang berlokasi di Braga. Tempat makan ini dikenal dengan menu bakminya yang dibuat sendiri dengan resep turun-menurun dan menghasilkan mie kenyal dan gurih dengan cita rasa autentik. Pendirinya itu Cokin, seorang perantau dari Tiongkok. Perkembangannya dimulai dari gerobak sederhana, kini telah menjadi rumah makan yang populer di Bandung. Lokasinya ada di Jalan Braga nomor 20. Karakteristiknya adalah menawarkan resep bakmi otentik dengan mie buatan sendiri yang kenyal dan gurih. Selanjutnya ada beberapa menu andalan dari bakmi Cokin, yaitu bakmi ayam dan bakmi yami manis ayam. Lalu juga ada menu lain yang menyediakan menu seperti bakmi goreng, bakso, nasi goreng, dan bakso goreng. Lalu ada suasana di kedai bakmi Cokin ini, yaitu memiliki suasana klasik dengan perabotan antik serta layanannya yang ramah. Halo pemirsa, sekarang kami ada di Kopi Toko Jawa dan sekarang kami akan menjelaskan sejarah dari gedung Kopi Toko Jawa. Kopi Toko Jawa berasal dari sebuah toko buku sejarah yang berdiri pada tahun 1955 di Jalan Braga, Bandung. Berhenti beroperasi pada sekitar tahun 2015 akibat persaingan modern. Bangunan tersebut kemudian diubah fungsinya menjadi kedai kopi dengan nama tersebut, mempertahankan atmosfer nostalgia di dalam interiornya. Nah, jadi aku di sini bakal ngajelasin tentang keunikan nostalgia dari kedai kopi Toko Jawa ini. Jadi di sini pengunjung masih dapat merasakan atmosfer nostalgia dari bangunan yang terlalu lama yang diubah menjadi kedai kopi modern. Lalu ada interior kafe yang masih mempertahankan buku-buku yang lama. Dan ada bagian-bagian dari dekorasi di setiap meja yang menciptakan suasana unik. Dan juga lokasi kedai kopi Toko Jawa ini ada di Jalan Braga yang membuat menjadi tempat yang menarik bagi mereka yang ingin masih merasakan sejarah dari dan menikmati kopi. Nah, Kopi Toko Jawa semenjak Desember 2017 sudah lama diubah menjadi kedai kopi. Dengan cara menjaga sejarahnya, mereka tetap menggunakan interior aslinya. Halo Susan, sekarang kita mau registrasi ulang di Museum Konferensi Asia Afrika. Di sini kita udah registrasi ulang ya Bu, terus kita mau sini.
Di dalam museum ini, kita bisa menemukan artefak dan dokumen asli yang langsung membawa kita kembali ke tahun 1955. Melihat langsung foto-foto dan benda peninggalan membuat kita jadi lebih paham betapa pentingnya momen ini bagi kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika. Di bagian sini terdapat cuplikan pidato Soekarno saat konferensi Asia Afrika. Di sini terdapat rangkuman tulisan tentang konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Dan di sebelah rangkuman tulisan tersebut terdapat momen kedatangan para delegasi. Di sini banyak sekali bukti sejarah berupa foto yang menunjukkan kepada semangat para pejuang dalam membuat negara Indonesia bisa berdiri hingga saat ini. Tanpa perjuangan mereka, Indonesia mungkin memiliki masa depan yang berbeda dengan sekarang. Berharap hujan tak berhenti, tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Di sini terdapat struktur-struktur ruangan konferensi, mulai dari susunan kursi hingga penataan beberapa barang-barang untuk berpidato. Senyummu tetap melingkari, berduta tapi beri. Di bagian ini banyak sekali bukti-bukti sejarah berupa gambar dan tulisan. Sejarah di sini mengacu kepada peristiwa yang terjadi di masa lampau di negara Indonesia. Banyak sekali bukti-bukti sejarah yang ada di dalam museum ini seperti pada saat penjajahan, pensiunan negara Indonesia, dan yang lainnya. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana
tak berhenti. Satu demi satu basahi jalanan kota ini. Dan ketika hujan telah mereda, kita lanjutkanlah berjalan. Bendera-bendera tersebut dipasang di sekitar Museum Asia Afrika untuk memperingati peristiwa bersejarah Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1995 dan mengunggah semangat serta ingatan akan nilai-nilai persatuan dan perdamaian dunia. Bendera yang dipasang adalah bendera dari 109 negara peserta KAA dan satu bendera PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesimpulannya, Jalan Braga di Bandung memiliki sejarah panjang yang dimulai dari jalan kecil era kolonial Belanda menjadi pusat hiburan dan perbelanjaan elit. Hingga kini menjadi ikon bersejarah yang memadukan pesona masa lalu dan modernitas. Awalnya bernama Karanweg atau Jalan Pedati Berlumpur. Jalan ini berkembang menjadi Braga Weg dan menjadi pusat gaya hidup kosmopolitan dengan deretan bangunan arsitektur Art Deco dan klasik yang masih terawat. Kini, Braga tetap menjadi magnet wisata yang menawarkan perpaduan unik antara sejarah, budaya, kuliner, seni, dan gaya hidup modern. Segitu saja penjelasan tentang Braga dari kami. Sekian dari kami, terima kasih.